Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 14, mata kuliah bimbingan dasar di sekolah dasar dengan dosen pengampu Padiki Surahman. Kami akan membahas tentang konsep bimbingan belajar yang beranggotakan Anissa Amelia, Eis Ismaya, Imam Agus Faisal, dan Wula Nur Istiqomah. Disimak baik-baik ya pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wula Nur Istiqomah dengan nomor NIM 0501219055. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian bimbingan belajar menurut Soekardi. Bimbingan belajar adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Pengertian tersebut dapat ditemukan unsur-unsur penting. Yang pertama ada bimbingan belajar merupakan salah satu bagian dari 4 bidang bimbingan yang meliputi bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan karir, dan bimbingan belajar. Lalu poin kedua adalah bimbingan belajar merupakan bantuan kepada siswa untuk mengenal, memahami, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi diri siswa, baik fisik maupun psikis, yang berkaitan dengan kegiatan belajarnya. Lalu poin ketiga adalah pengenalan dan pengembangan potensi diri secara fisik atau psikis menyangkut beberapa hal antara lain kondisi fisik siswa, kecerdasan, bakat, minat, emosi, dan motivasi untuk melakukan kegiatan belajar, serta faktor luar siswa yang mempengaruhi kegiatan belajar. Lalu poin keempat adalah bantuan kepada siswa agar mempunyai sikap dan kebiasaan belajar yang baik, termasuk cara belajar yang tepat atau cara mengatasi kesulitan belajar. Dapat disimpulkan, bimbingan belajar adalah salah satu proses layanan bantuan dari pembimbing kepada peserta bimbing dalam memecahkan kesulitan yang berhubungan dengan masalah belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah, agar peserta bimbing dapat menyesuaikan diri dalam situasi belajarnya, dapat mengembangkan keterampilan belajarnya, dan membentuk kebiasaan-kebiasaan belajar dengan sistematis dan konsisten, dan dapat mencapai prestasi semaksimal mungkin sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya. Terima kasih. Tujuan bimbingan belajar. Yang pertama, mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang anak atau kelompok anak. Yang kedua, menunjukkan cara-cara mempelajari sesuatu dan dalam menggunakan buku pelajaran. Yang ketiga, memberikan informasi baik saran dan petunjuk bagaimana memanfaatkan perpustakaan. Yang keempat, membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan dan ujian. Yang kelima, memilih sesuatu bidang mayor dan minor sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, cita-cita, dan kondisi fisik atau kesehatan. Yang keenam, menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi tertentu. Yang ketujuh, menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajarnya. Yang kedelapan, memilih pelajaran tambahan baik yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah maupun untuk pengembangan bakat kemampuan yang ada padanya. Tujuan bimbingan pada sekolah dasar membantu siswa agar dapat yang pertama menguasai bahan belajar tuntutan kurikulum, yang kedua membuat pilihan dan menentukan bahan belajar yang cocok, yang ketiga memiliki sikap pandangan belajar yang mendukung, yang keempat mempunyai pola tingkah laku belajar yang mendukung, yang kelima memilih teman bergaul dan membentuk kelompok-kelompok belajar yang serasi, yang keenam mengadakan penyesuaian sikap berkelompok yang menunjang belajar, yang ketujuh memecahkan masalah-masalah belajar yang dihadapinya. Fungsi bimbingan belajar. A. Fungsi pencegahan (protection). Bimbingan belajar merupakan untuk mencapai atau mengedukasi kemungkinan timbulnya masalah. Contoh yang dapat dilakukan dalam pengajaran diantaranya pemberian informasi tentang perilaku, penilaian yang dilakukan. B. Fungsi penyaluran distributive function. Fungsi penyaluran berarti menyediakan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan bakat dan minat sehingga mencapai hasil belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Contohnya membantu dalam menyesuaikan program studi termasuk kegiatan pemilihan program yang tepat dalam kegiatan ekstrakurikuler
tersebut. C. Fungsi penyesuaian, adjustive function. Salah satu faktor penentu keberhasilan menyesuaikan diri dengan lingkungan guru pembimbing berupa membantu siswa menyelesaikan program pengajaran dengan kondisi objektif mereka agar dapat menyesuaikan diri. D. Fungsi perbaikan, remedial function. Kenyataan di sekolah menunjukkan bahwa sering ditemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dalam hal ini betapa pentingnya fungsi perbaikan dalam kegiatan pengajaran. Tugas para guru atau guru pembimbing adalah upaya untuk memahami kesulitan belajar, mengetahui faktor penyebab, dan bersama siswa menggali solusinya. Salah satu contoh fungsi perbaikan dalam bimbingan belajar adalah mengajar remedial teaching. Fungsi pemeliharaan, maintenance and development function. Belajar dipandang positif harus tetap dipertahankan atau bahkan terus diingatkan agar tindakan mengalami kesulitan lagi. Contohnya adalah mengkoreksi dan memberi informasi tentang cara-cara belajar kepada siswa. Langkah-langkah bimbingan belajar. Yang pertama, identifikasi masalah siswa. Identifikasi masalah siswa adalah untuk menentukan siswa mengalami kesulitan belajar yang sangat memerlukan bantuan. Yang kedua, diagnosa. Diagnosa dilakukan dalam bimbingan belajar diartikan sebagai rumusan-rumusan masalah siswa, jenis kesulitan serta latar belakang kesulitan dalam pelajaran, serta kesulitan belajar atau masalah yang mengganggu aktivitasnya sehari-hari sehingga memengaruhi belajarnya. Yang ketiga, prognosa. Prognosa merupakan kegiatan memperkirakan permasalahan. Apabila siswa yang mengalami kesulitan belajar tidak segera mendapatkan bantuan, bertujuan untuk menentukan bantuan yang dapat diberikan kepadanya. Yang keempat, pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan kepada dengan menggunakan pengarahan, motivasi belajar, dan cara mengatasi masalah dalam kesulitan belajar melalui pelatihan dan tugas baik individu maupun kelompok secara rutin. Yang kelima, ada tindakan lanjut atau follow up. Tindakan lanjut kegiatan bimbingan belajar untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan atau ketidakberhasilan usaha-usaha memberikan bantuan pemecahan masalah yang telah diberikan. Itulah pemaparan materi dari kelompok 14. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.